Halo semuanya, ketika belajar matematika di sekolah, kita diajari untuk mengenal, menghitung luas dan volume bangun-bangun ini. Mungkin ada teman-teman yang masih ingat dengan caranya. Nyataannya, kita jarang banget menerapkan ilmu-ilmu tersebut di dunia nyata. Mengapa? Karena apa yang kita lihat di keseharian kita berbeda dari apa yang pernah kita pelajari di sekolah. Jarang sekali kita menemukan bentuk bangun yang ukurannya sempurna dengan bangun yang tadi. Mungkin ada yang mirip-mirip, tapi tidak sama. Di dunia ini, ada berbagai jenis bentuk bangun yang aneh yang tidak kita kenal di sekolah. Jangankan untuk tahu rumusnya atau proses pengerjaannya, bentuknya aja mungkin baru kita tahu. Bentuk bangunan misalnya, alas makan, gelas, bukanlah bentuk bangun yang ada di rumus sekolah. Lalu, bagaimana kita menghitung luas dan volumenya jika kita diminta untuk mencarinya? Di video kali ini, kita akan membahas salah satu topik mengenai kalkulus dari matematika yang akan menjawab beberapa fenomena dan permasalahan di dunia nyata. Silakan disimak. Bagaimana kalau kita mengunjungi Paris sebentar? Di Paris ada bangunan yang terkenal yaitu Menara Eiffel. Kira-kira apa ya bentuk Menara Eiffel? Mirip kerucut atau limas, tetapi di bagian tepi samping kiri dan kanan, dia agak melengkung ke dalam. Bagaimana jika kalkulus ingin mencari luas dan volume Menara Eiffel? Atau mungkin bagaimana ya untuk mengetahui luas dari gelas unik ini? Begini cara kerjanya. Di kalkulus, kita akan menggambarkan fungsi lengkungan ini. Jika ingin mencari luas dari lengkungan tersebut, konsepnya adalah dengan menyusun persegi panjang sebanyak yang kita bisa dan menghitung luas semua persegi panjang tersebut. Kita akan menggunakan GeoGebra untuk memodelkan agar lebih mudah dipahami. Nah, ini adalah proses menyusun persamaannya. Kalau mencari luas daerah yang agak aneh bentuknya, melengkung-melengkung seperti ini, idenya adalah membuat bantuan dengan persegi panjang. Jadi kita susun persegi panjang di bawah kurva tersebut untuk mencari luas daerahnya. Semakin banyak persegi panjang tentu makin bagus, dan makin mendekati luas area sebenarnya. Nah, kalau volume, konsepnya adalah memutar persegi panjang tadi, sehingga akan membentuk tabung yang sangat banyak. Dengan demikian, kita bisa menghitung luas dan volume dengan rumus dasar dari persegi panjang dan tabung. Dengan cara ini, kita bisa menghitung berbagai bentuk benda-benda yang aneh yang kita temui sehari-hari. Selain kasus itu, kalkulus juga membantu kita untuk mengetahui berapa jauh dan tinggi tendangan seorang pemain sepak bola, tentu saja dengan memperhatikan sudut tendangan bola dan kecepatannya. Dalam kasus lain, ada pesawat terbang ke arah utara dengan kecepatan 800 km per jam, melintas suatu titik pada pukul 12 tepat. Di saat yang sama, ada pesawat yang terbang ke arah timur dengan kecepatan 750 km per jam dan melintas di titik tersebut pada pukul 12:15. Dengan kalkulus, kita bisa menghitung berapa jarak dua pesawat tadi 1 jam kemudian, yaitu pukul 1:15. Perhitungan-perhitungan seperti inilah yang membantu perkembangan lalu lintas pesawat di udara. Idenya adalah menggunakan teorema Pythagoras dan mengaitkan dengan konsep kecepatan dan turunannya. Dalam kasus lain, misalkan ada seorang anak terdampar di sebuah pulau dan ada perahu kecil di situ. Dia ingin pergi ke daerah Q. Jarak pulau dengan titik P 2 km, sedangkan jarak P ke Q adalah 5 km. Kecepatan mendayung dan berjalan di darat tentu tidak sama. Anak tersebut bisa mendayung dengan kecepatan 3 km per jam dan berjalan dengan kecepatan 4 km per jam. Titik P adalah titik paling dekat dengan pulau, akan tetapi titik yang paling jauh dari Q. Kira-kira ke arah garis pantai yang mana dia bisa mendayung sehingga dapat sampai ke titik Q dengan waktu yang paling singkat. Memang sih, di kenyataannya ketika dihadapkan dengan kondisi serupa,
Kita mungkin sangat kecil kemungkinan menghitungnya secara detail, dan mungkin hanya ahli matematika saja yang benar-benar menghitungnya. Akan tetapi, dengan mengetahui bagaimana logika berpikir untuk menyelesaikan masalah seperti itu, rasanya kita bisa yakin bahwa tidak ada masalah ilmiah yang tidak bisa dipecahkan secara matematis. Semuanya bisa dikaitkan secara matematis. Ada yang bilang, alam menyembunyikan rahasia-rahasianya melalui perhitungan dan angka-angka. Dan matematika yang menerjemahkan bahasa alam semesta itu. Kalkulus tentu saja berperan penting di dalamnya. Jadi, itu saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan informasi bermanfaat kali ini. Terima kasih.